Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji kebenaran. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy Nana, Pendeta Jemaat GPIB, Jemaat Efata Tenggarong, yang ditugaskan di Bajem Maranatha Sebulu. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim gerung, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Kasihi, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah Minggu pada pagi hari ini dalam sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat.
menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini dan mengatakan demikian bagi kita. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami. Sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon padamu, ya Bapa di sorga. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku, Kau menghapus dosaku. Hanya oleh karena-Mu Kau selamatkan diriku. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, setelah kita boleh mengaku segala dosa-dosa kita dan kemudian kita bertobat,
maka akan disampaikan kepada kita sekalian berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku sadar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan bersama-sama akan mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan demikian bagi kita sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah perintah hidup baru tersebut, dan Roh Kudus kiranya menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan untuk menyiapkan bahan bacaannya lebih dulu. Lihatlah di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu pagi pada hari ini. Jikalau kita sudah menyiapkannya, mari Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini, kami bersama-sama boleh kembali menyatakan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan melalui sebuah ibadah minggu. Biarlah firman yang sebentar kami akan baca, renungkan bersama-sama, akan menjadi kekuatan baru bagi kami yang akan mendengarkannya. Dan sekaligus akan menghiburkan dan memulihkan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami tetap terarah dan fokus kepada kebenaran firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang tetap senantiasa mengikuti ibadah Minggu walaupun masih di dalam pertemuan secara online atau streaming ataupun daring. Tentu tidak akan menyurutkan sukacita kita, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, tetapi melalui inilah kita semua jemaat Tuhan akan tetap senantiasa boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, manusia hakikatnya adalah membutuhkan sebuah kekuatan di dalam menjalani kehidupannya. Tanpa kekuatan, maka dapat dipastikan bahwa manusia tentu tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Kekuatan ini seringkali diterjemahkan oleh begitu banyak pribadi, saya dan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, dengan berbagai macam hal. Ada yang menyatakan bahwa kekuatan di dalam menjalani kehidupan itu adalah datangnya dari harta. Jadi begitu banyak harta atau semakin banyak harta, maka ada kekuatan yang terus dapat diraih di dalam menjalani hidup. Tetapi juga ada yang berpikir bahwa kekuatan itu datangnya adalah dari kekuasaan. Semakin berkuasa, maka dapat dipastikan bahwa kekuatan menjalani hidup itu dapat diraih. Ada juga yang berpikir, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa kekuatan di dalam menjalani hidup itu diraih dengan pangkat dan jabatan. Sehingga jikalau lewat pangkat dan jabatan menimbulkan kehormatan atau penghormatan dari orang, maka itu dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan dalam menjalani hidup. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, perhatikan bahwa apapun yang kita boleh pahami di dalam melihat sebuah kekuatan itu,
kekuatan yang kita pikir datangnya dari harta, kekuatan yang kita pikir datangnya dari jabatan atau pangkat atau kekuasaan dan lain sebagainya, bahwa ternyata kekuatan itu tidaklah dapat menjamin kepastian bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Semuanya tidak bisa memberikan jawaban secara tepat bagaimana jalan hidup kita selanjutnya. Maka satu jawaban yang bisa kita raih dan dapatkan di dalam bagaimana kita akan mendapatkan kepastian di dalam menjalani kehidupan, kekuatan itu datangnya dari iman. Dan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita berbicara tentang hidup yang beriman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebuah pertanyaan yang relatif gampang dan mudah saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, berimankah? Maka jawabannya adalah biasanya kita akan katakan secara langsung, ya saya beriman. Saya beriman. Saya sungguh percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi. Tetapi ternyata di dalam kehidupan, kenyataan perjalanan hidupnya jauh menggambarkan bahwa hidupnya sebenarnya tidak beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 ini mau meletakkan fondasi hidup yang benar. Bahwa fondasi hidup yang benar itu pertama-tama bahwa kehidupan kita itu harus dibangun di dalam dan di atas iman. Jemaat Tuhan, iman bukan kalkulasi dan perhitungan manusia. Iman itu bukan hanya sekedar maju atau mundur. Iman itu bukan sekedar berbicara tentang untung dan rugi. Tapi di situ kita akan berbicara jauh lebih besar daripada persoalan itu. Dan itulah yang akan disampaikan oleh Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Bahwa beriman itu adalah setia. Beriman itu adalah taat sampai akhir. Itulah beriman. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 ini disampaikan kepada seluruh orang-orang Kristen, secara khusus kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan di luar Palestina. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus ini, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa ketika mereka keluar dari tanah Yerusalem. Mereka menemukan atau menemui sejumlah hambatan-hambatan dan juga sejumlah pergumulan-pergumulan yang betul-betul ini sangat sulit dan tidak mudah untuk dilewati. Mulai dari penderitaan secara fisik, mereka disiksa, didera, dicaci maki dan lain sebagainya. Bahkan juga melalui penderitaan secara batiniah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mereka sungguh didesak. Mereka tidak mampu mengekspresikan iman mereka.
dalam sebuah persekutuan yang mereka ingin bangun. Lihat Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bagaimana pada saat itu orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah sungguh mengalami sebuah pergumulan dan mengalami sebuah hambatan yang begitu besar. Maka Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 sebenarnya ditulis untuk mau mengokohkan, menguatkan iman orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah itu dalam situasi dan kondisi seperti itu. Ketika mereka percaya kepada Allah, mereka sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi melalui penderitaan, melalui begitu banyak persoalan, begitu banyak hambatan, mereka semua mulai imannya memudar. Inilah maksud dari penulis Ibrani. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat yang ke-1, ini menjadi sebuah prinsip hidup orang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang telah kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Stop sampai situ. Jadi iman adalah dasar dan iman adalah bukti. Bukti dari yang tidak kita lihat, dasar dari yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, apakah yang mau disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ketika kita juga merenungkan firman ini, maka ada beberapa hal yang akan bisa kita dapatkan. Yaitu pertama, kita akan mendapatkan bahwa ternyata iman itu tidak selalu berbicara tentang apa yang saya miliki di dalam Tuhan. Saya kaya, maka saya beriman. Saya punya mobil, maka saya beriman. Saya punya rumah, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, maka saya beriman. Tapi pertanyaannya adalah, kalau tidak punya apakah tetap beriman? Kan begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, seringkali kita salah meletakkan persoalan iman dalam kehidupan kita. Seringkali iman ini kita letakkan dalam persoalan punya dan tidak punya. Sehingga ketika kita memiliki begitu banyak hal, maka itu cepat sekali dikaitkan dengan persoalan iman. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, hati-hati di dalam meletakkan persoalan iman. Walaupun memang di sekitar kita ada yang memang mengarahkan persoalan iman kepada segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, yang tidak punya menjadi punya, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan secara khusus kepada para tokoh-tokoh Alkitab, ada berapa tokoh yang disebutkan, mari kita lihat. Itu dimulai dari ayatnya yang keempat. Habel 1. Karena beriman maka ia memberikan persembahan yang terbaik. Habel 1. Kemudian Henok. Tokoh Henok memang jarang ya dibicarakan di dalam Alkitab, tapi tokoh Henok ini adalah bisa kita kenal dalam perjanjian lama. Dia punya cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena beriman maka Henok diangkat. 2, itu tadi Henok
tokoh yang kedua. Kemudian selanjutnya Nuh, tokoh yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Nuh di dalam imannya? Maka Nuh menyelamatkan keluarganya dari Batra, melalui Batra. Kemudian Abraham karena imannya maka ia taat. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ternyata kalau kita mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, maka marilah belajar bahwa iman itu dihubungkan dengan sebuah tindakan atau perbuatan seseorang di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita hidup taat, hidup setia, hidup yang berserah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka itulah yang menggambarkan bahwa kita mau belajar hidup di dalam iman. Persoalan hasil kan nomor 2 Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, dengan iman sebenarnya maka kita bisa datang kepada Tuhan. Dengan iman maka kita bisa dikuatkan. Dengan iman maka kita bisa mendapatkan sebuah kesabaran. Dengan iman kita akan mendapatkan yang namanya hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ketika kita beriman, mari kita belajar bahwa beriman itu bukan hanya sekedar mengaku. Saya mengaku, saya percaya. Tetapi itu harus dilakukan dan juga harus diwujudkan dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perbuatan yang konkret. Bagaimana orang yang beriman kepada Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, dari para tokoh-tokoh Alkitab ini seperti yang sudah kita dengar tadi, Nuh, Abram, Henok, Habel, maka mereka mempertunjukkan bagaimana mereka semua Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mereka memberi yang benar di dalam Tuhan, bukan menerima. Mereka memberi yang benar di dalam Tuhan. Mereka betul-betul mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Itu beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, melalui tokoh-tokoh Alkitab ini, Nuh, Abraham, Henok, Habel, semuanya itu karena berimanlah maka mereka bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menyatakan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, yang bisa kita renungkan adalah pada pagi hari ini, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita menempatkan Tuhan sebagai pusat iman kita yang berperan utama di dalam masa depan kehidupan kita. Ketika kita beriman, hati-hati. Kita boleh mengaku beriman, tetapi kita tidak menempatkan Tuhan sebagai poros dalam kehidupan kita. Yang kita tempatkan menjadi poros dalam kehidupan kita seringkali harta, seringkali jabatan, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya, hubungan yang baik dengan sesama. Ketika kita beriman kepada Tuhan, mari belajar Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, untuk kita mau menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita. Tuhanlah yang utama, Tuhanlah yang
tertinggi dalam kehidupan kita, yang bagaimana akhirnya semuanya akan menuntun kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, memang tidak mudah hidup beriman kepada Tuhan. Karena dalam realitas dan dalam sebuah kenyataan hidup, kita akan diperhadapkan kepada sesuatu hal yang berlainan. Saya mau setia kepadamu ya Tuhan, tapi kita sakit. Saya mau melayani Engkau ya Tuhan, tapi kita belum bekerja. Saya mau memuliakan namamu ya Tuhan, saya tidak punya waktu. Saya ingin memberikan yang terbaik untukmu ya Tuhan, tapi kita selalu ada alasan ketika kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membangun kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Kehidupan yang berdasarkan iman. Kehidupan yang betul-betul kita letakkan di dalam iman itu. Kita beriman kepada Allah karena kita sungguh mencintainya dan mengasihinya. Bukan karena kita beriman karena kita takut celaka. Kita beriman kepada Tuhan karena kita takut tidak punya uang. Kita beriman kepada Tuhan karena takut kita mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu sekalian, itu bukan beriman, tapi itu hidup menjalani dengan ketakutan. Kalau kita mau beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, jangan mencari sesuatu di dalam Tuhan lebih dulu. Betul ya? Persoalan berkat, persoalan materi, kesehatan dan segala macam, itu bonus dari Tuhan. Tapi yang utama adalah kita mau tidak meletakkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Soal yang lain yang seperti apa yang saya sebutkan tadi, itu tidak boleh menjadi pertimbangan dan alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Kalau saya tidak datang kepada Tuhan, nanti mungkin bisa rezeki saya berkurang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, berimanlah dengan tanpa ketakutan. Berimanlah dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kita beriman karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Kita beriman karena memang kita sungguh mencintai Tuhan, kan? Bukan karena kita beriman karena kita ada sesuatu yang ingin kita dapatkan dari Tuhan. Itu namanya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita memanfaatkan Tuhan untuk kita memuluskan keinginan hati kita. Hati-hati. Seringkali persoalan cinta dan kasih itu ditinggalkan. Yang penting itu tadi yang dikejar, persoalan dunia dulu. Orang lain bisa ditipu Bapak Ibu, tapi Tuhan saya pikir tidak bisa ditipu. Mana yang beriman secara tulus, mana yang beriman secara benar, itu akan terlihat kepada orang-orang yang beriman penuh dengan maunya, beriman penuh dengan segala alasan dan keinginan daging. Dan kita semua Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita hidup beriman dengan penuh ketulusan dan cinta dan kasih kepada Tuhan. Dan itu bisa juga kita sampaikan kepada kehidupan keluarga kita Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Baik kepada suami atau istri kita, kepada anak-anak kita, supaya kita betul-betul beriman kepada Tuhan dengan tanpa alasan. Kita beriman kepada Tuhan dengan tanpa maunya. Kita beriman kepada Tuhan karena hanya ada satu alasan, karena kita sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh mencintai Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, walaupun kehidupan kita dihantam begitu banyak persoalan hidup, walaupun kehidupan kita dihantam oleh begitu banyak hambatan, tetapi kalau sudah mencintai dan mengasihi, saya pikir tidak ada alasan lagi
untuk kita dapat memisahkan diri dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah dalam hidup berumah tangga, hidup dalam berkeluarga, kan? Kalau sudah mengasihi dan sudah mencintai pasangan, dan sudah berjanji di dalamnya akan hidup semati, walaupun ada begitu banyak alasan yang menjatuhkan pasangan kita, tapi karena kita sudah cinta dan sudah sayang, dan kita sudah berkomitmen sampai mati bersama dengan dia, itu tidak akan pernah menggoyahkan hidup kita bersama dengan pasangan kita tentunya. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Mungkin di luar sana kita akan mendapatkan begitu banyak pengalaman-pengalaman atau tayangan-tayangan atau sebuah tontonan. Bagaimana ada beberapa pihak-pihak tertentu yang juga dengan mudahnya berpindah iman. Ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Di satu sisi memang itu adalah hak dari setiap manusia untuk memilih setiap apa yang ia percayai dan yakini. Tapi dalam persoalan gereja haruslah ditekankan juga Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan bahwa bagaimana kita juga tidak mudah goyah dan terpengaruh kepada segala sesuatu yang menjadi tawaran-tawaran dari dunia ini, sehingga kita akhirnya berpindah iman kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita terus hidup beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, baik dalam hidup dan mati, kita harus tetap beriman kepada Tuhan sampai kapanpun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan kalau kita sudah beriman dengan tulus dan sungguh di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita kejar Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Beriman dengan penuh ketulusan dan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan kasih, dengan cinta kepadanya, Sang pemilik kehidupan ini. Biarlah masing-masing Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di rumah boleh terus hidup di dalam iman. Beriman bukan berarti Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan kita meniadakan persoalan hidup. Beriman bukan berarti kita meniadakan akal pikiran kita. Itu juga salah Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Saya beriman kepada Tuhan tetapi saya tidak dapat mengatur kehidupan saya dengan baik. Itu juga tidak boleh. Beriman adalah seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana cara hidup kita yang benar di dalam Tuhan. Itulah yang beriman. Mari Bapak Ibu wujudkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Walaupun juga di dalam masa-masa pandemi sekarang, kita masih terus di dalam kondisi yang berbeda. Walaupun juga menarik ya Bapak Ibu sekalian, di beberapa tayangan-tayangan yang saya lihat di YouTube, ada beberapa juga pihak yang mencoba untuk menabrakkan iman dengan persoalan pandemi. Ya, kalau beriman terus saja ke gereja atau terus saja tidak menjaga jarak. Kalau beriman tidak usah pakai masker, kan beriman. Beriman tidak perlu untuk kita diam di rumah, tetap saja menjalani kehidupan seperti biasa. Bapak Ibu, itu bukan beriman tapi itu bodoh. Karena Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, itu tadi yang saya katakan bahwa beriman bukan meniadakan akal sehat. Beriman bukan meniadakan pikiran. Beriman itu mendudukkan akal sehat di dalam kasih Tuhan. Itu harus kita pahami. Jadi tidak mungkin Allah meniadakan akal sehat. Tidak mungkin Allah meniadakan pikiran yang sehat ini di dalam beriman kepada Tuhan. Di dalam masa pandemi beriman, maka mari kita membantu pemerintah
Saya pikir begitu. Kita membantu pemerintah, kita membantu aparat keamanan dan semuanya untuk kita dapat bersama-sama berperan serta di dalam memutus mata rantai penularan pandemi virus corona ini. Itu beriman, bukan semakin menimbulkan masalah. Beriman berarti menjadi berkat bagi banyak orang. Beriman berarti menjadi saluran kemuliaan bagi nama Tuhan untuk kehidupan orang lain. Itulah beriman. Bukan beriman itu menimbulkan masalah. Beriman itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Itu bukan beriman. Mari Bapak Ibu sekalian, berimanlah dengan tulus dan sungguh di dalam Tuhan. Dan percayalah ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada ibadah hari Minggu pagi hari ini. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan sebagai respon firman Tuhan ini dari PKJ 282 bait 146. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbetul. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi mentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa di dalam ibadah minggu pagi pada saat ini kami kembali boleh mendapatkan kekuatan dari firman-Mu yang kembali menyapa kehidupan kami.
Kami sadar ya Tuhan bahwa tidak mudah untuk menjalani hidup yang beriman kepada Tuhan. Seringkali kami ada di dalam situasi dan kondisi yang menggoda kami ya Tuhan untuk lebih menggunakan kekuatan dan kemampuan diri sendiri dan dari dunia ini. Sehingga kami pun terlena, sehingga kami pun akhirnya merasa bahwa segalanya telah cukup dan baik. Tetapi melalui firman-Mu ini menyadarkan kami bahwa hidup yang beriman itu adalah hal yang utama yang harus kami kejar. Bagaimana hidup yang beriman lebih dulu bukan kepada sebanyak-banyaknya apa yang kami dapat. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kami bahwa cara hidup yang benar di dalamnya adalah kesetiaan dan ketaatan yang harus kami bangun, menggumulinya dari hari demi hari. Biarlah ya Tuhan, iman kami tidak pernah pudar. Walaupun kami sering kali juga harus berhadap-hadapan dengan tantangan persoalan hidup, tapi kami percaya bahwa Tuhan penuh kuasa. Ada begitu banyak cara dan jalan Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada kami, sehingga kami pun tetap beriman kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup beriman dengan penuh kesungguhan dan ketulusan di dalamnya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, GPIB Efata Tenggarong. Kami yang hadir pada saat ini, walaupun masih ada di rumah, di dalam masa-masa kondisi situasi pandemi. Tuhan tolong kami, supaya kami ya Tuhan, hadir dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami yang hadir sebagai seorang ayah, kami yang hadir sebagai seorang ibu, istri. Tuhan tolonglah kami dari segala tugas dan peranan yang kami lakukan dari hari demi hari. Baik kami yang hadir sebagai seorang ayah, Tuhan berkati kami untuk bekerja dengan baik. Tuhan lancarkan segalanya. Dalam kehidupan keluarga, kami juga sebagai seorang ayah terus boleh memberikan bimbingan dan tuntunan yang menyatakan kasih Tuhan di dalamnya kepada segenap kehidupan keluarga kami. Bahkan juga kami yang hadir sebagai seorang ibu, Tuhan tolong kami. Sebagai seorang pendamping, sebagai seorang ibu yang terus boleh melayani Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, iman yang terus boleh bertumbuh dan terarah kepadamu. Ketika kami semua ya Tuhan boleh menjadi bagian berkat dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami terus boleh melayani suami kami, bersama-sama juga mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan juga dengan baik. Bahkan kami juga doakan membawa kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami yang masih dalam sekolah, studi, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong semua anak-anak kami ya Tuhan supaya dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Berikanlah mereka kepintaran, kecerdasan di dalamnya ya Tuhan. Bahkan juga anak-anak kami kalau sudah berkeluarga, bekerja, punya kehidupan tersendiri, kami juga bawa di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Engkau tetap senantiasa menolong kehidupan anak-anak kami. Dalam pekerjaan mereka Tuhan lancarkan selalu, jauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan juga untuk kehidupan keluarga kecil mereka, Tuhan juga memberikan ketenangan dan kedamaian di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, Pendeta, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Albert Gosling bersama dengan istri, bahkan juga dengan seluruh pendeta-pendeta jemaat yang ada, baik yang ada di Sebulu, baik yang ada di Longwesangat, bahkan juga yang ada di Loolung. Tuhan memberkati semua pendeta-pendeta jemaat. Biarlah kehadiran seluruh pendeta-pendeta yang ada di tengah-tengah penata layanan GPIB Efata Tenggarong tetap boleh mengarahkan dan juga terus boleh membawa kehidupan jemaat ada di dalam kebenaran firman-Mu.
Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, diaken penatua, komisi-komisi, panitia, pelkat-pelkat baik pengurus dan kakak layan, dan semuanya satu demi satu yang juga ada di dalam pelayanan ini. Tuhan juga menolong mereka semua untuk tetap sehat, kuat, dan tetap setia di dalam melayani Tuhan dari hari demi hari di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang pada saat ini terus ya Tuhan menghadapi situasi kondisi pandemi. Tuhan tolonglah, biarlah kami juga beriman menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Biarlah kami ya Tuhan tetap mendukung program pemerintah di dalam bersama-sama memutus mata rantai penularan wabah pandemi virus corona ini. Tuhan tolonglah para pemimpin yang ada di pusat sampai yang ada di daerah. Tuhan tolonglah aparat keamanan TNI Polri. Tuhan tolonglah tenaga medis, dokter, perawat, rumah sakit, semuanya saling bergandengan tangan, saling bekerja sama di dalam memutus mata rantai penularan ini ya Tuhan. Bahkan juga kami doakan untuk setiap pribadi-pribadi yang juga terinfeksi virus ini dan harus ada di dalam setiap ruangan-ruangan isolasi, di dalam kesendirian mereka ya Tuhan, di dalam kesenyapan mereka. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau tetap boleh menemani dan menghibur mereka, setiap pribadi-pribadi yang terinfeksi virus ini, untuk tetap kuat, sabar, dan penuh semangat terus dari hari demi hari, sehingga kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, membuka jalan di dalam proses pemulihan dan penyembuhan di dalamnya. Bahkan juga kami tak lupa doakan setiap warga jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, bahkan di mana saja yang juga menghadapi pergumulan sakit. Karena imanlah kami percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan warga jemaat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga hidup yang percaya kepada Tuhan, kepada setiap jemaat-Mu di dalam mereka menghadapi sakit penyakit dari hari demi hari. Kami percaya Tuhan turut campur tangan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan semuanya menjadi berkat di dalam alat menyembuhkan, memulihkan kehidupan kesehatan dari seluruh warga jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi untuk rencana-rencana kami selanjutnya. Kami berdoa untuk apapun yang akan kami lakukan ke depannya, Tuhan tolonglah. Bahkan juga secara khusus di dalam persiapan-persiapan kami di dalam hari Natal, panitia-panitia sudah mulai terbentuk dan bekerja. Walaupun di dalam masa pandemi mereka terus akan berusaha bagaimana momen Natal tidak terlewatkan begitu saja, tetapi semua warga jemaat tetap boleh mengikuti dan juga melaksanakan ibadah Natal dengan baik. Bagaimana Tuhan, kami doakan panitia Natal dan semua yang terlibat dapat terus bekerja dengan baik, mencari jalan yang terbaik supaya mereka tetap boleh merasakan kemeriahan Natal pada situasi kondisi pandemi sekarang. Kami juga berdoa ya Tuhan, pribadi lepas pribadi yang juga akan melakukan banyak hal ke depannya. Tuhan tolong kami semua supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Kami belajar untuk membawa hidup kami, membawa pergumulan kami di dalam tangan kasih pengasihan Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dan dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
salah, ampunkan dosaku. Tiada persembahanku padamu Tuhan penebus. Sungguh besar dosaku padamu Tuhan yang kudus. Tubuh dan jiwaku ku berikan untukmu. Dengarkanlah Tuhan jeritan hatiku. Tiada dayaku Tanpa bimbinganmu, aku yang lemah, hilaf dan salah, ampunkan dosaku. Aku yang lemah, hilaf dan salah, ampunkan dosaku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang tertera di layar Anda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari NKB 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanan di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Diberikan kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahannya. Kita nyanyikan bait yang kedua. Begitu banyak waktu yang terulang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan
Jemaat sekalian, mari kita berdiri dan berdoa. Inilah ungkapan syukur kami, ya Allah, sebab firman yang telah kami dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup kami dijaga, ditolong, dan diberikan umur panjang, sehingga kami bisa menjalani masa-masa indah di usia senja kelak. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, tanggal 25 Oktober 2020. Bidang teologi, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Priscilia Bukit, P1 Penatua Max Donald Tindage, P2 Diaken Bungatin Samjar, Prokantor Ibu Damaris Palele dan Ibu Mestia Siahaan, Organis Saudara Eliezer Nainggolan. Bidang Inforkom Litbang, pengurukan tanah di Loa Ulung. Diberitahukan bahwa di Bajem Hosana Loa Ulung sedang ada pekerjaan pengurukan lahan gereja, dan sejumlah orang sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan ini, silakan menghubungi Penatua Yudiarta. Daftar yang ikut mengambil bagian dapat dilihat di dalam Warta Jemaat dan diucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pembaharuan Koordinator Sektor disampaikan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan pemilihan koordinator sektor yang baru periode pelayanan 2020-2022. Kriteria pemilihan koordinator sektor adalah dengan syarat bukan anggota PHMJ. Sabda Bina Umat, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa di gereja telah disiapkan Sabda Bina Umat atau SBU edisi bulan Oktober sampai November 2020. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah Minggu pagi saat ini dan kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan ini, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sekalian. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap, dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bangkai. Lamanian tak ku pahami kasihnya, hingga berita salibku
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Amin. Kami segenap pelayan yang bertugas di ibadah hari Minggu pagi saat ini mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.